Baik, peran Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Ini peran yang paling utama di antaranya adalah ya menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah. Dan ini perlu diperhatikan oleh para wanita ya. Usahakan menenangkan hati suami, bukan menambah pusing suami. Suami di luar menghadapi berbagai macam permasalahan, ya. Permasalahan kantor, permasalahan perdagangan dan yang lainnya, ya bekerja keras, diomelin sama bos, musuhan dengan kawan dan macam-macam. Maka tugas seorang wanita adalah menenangkan hati suami, sebagaimana Khadijah meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara peran Khadijah adalah memberikan seluruh hartanya. Hartanya untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Semua hartanya dia berikan kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berdakwah. Kemudian Khadijah, ya. Sebelumnya adalah wanita pertama yang masuk Islam. Bukan wanita, bahkan orang pertama yang masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam. Ya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan semua wanita yang masuk Islam setelah Khadijah pahalanya juga mengalir kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falha ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa memberikan contoh yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang seluruh mengikutinya. Ya. Orang pertama masuk Islam Khadijah. Maka wanita seluruh masuk Islam pahalanya lari kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia menangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah, berikan seluruh hartanya untuk berdakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya di antaranya beliau repot ya, bersusah payah dalam mengurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dari sini kita tahu bahwasanya seluruh anak Nabi, anak-anak Nabi dari Khadijah. Ya, tadi sudah kita bahas kecuali Ibrahim dari Nabi punya anak namanya Ibrahim yang meninggal juga ketika masih kecil dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian di antara peran Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Khadijah ikut menemani Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam ketika Bani Hashim diboikot, dan ini terjadi 3 tahun ya. Diboikot ya. Jadi kejadian sekitar menjelang sekitar tahun ke-5 atau tahun ke-6 atau tahun ke-7, orang-orang Quraisy ketika berdakwah sudah sangat jengkel kepada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membuat sahifah, suatu perjanjian, kemudian mereka sepakati dan mereka tempel dalam dinding Ka'bah. Kemudian mereka memboikot Bani Hashim maksudnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot. Sehingga Bani Hashim ketika itu harus tinggal di Syi'ib Abi Thalib, suatu tempatnya Abu Thalib. Di situ di sela-sela gunung mereka tinggal di situ. Kemudian seluruh Quraisy melarang untuk bermuamalah dengan Bani Hashim. Khadijah radhiyallahu anha bukan dari Bani Hashim, ya. Tetapi dia ikut menemani suaminya, ya. Sehingga ketika itu 3 tahun diboikot, diisolasi, tidak ada makanan yang datang. Mereka kalau berjualan tidak ada yang beli orang Quraisy. Kalau mereka mau beli barang tidak dijual kepada orang Quraisy sampai mereka kelaparan. Banyak anak-anak yang meninggal dunia. Mereka jual barang enggak ada yang beli, beli makanan enggak ada yang mau jual. Sehingga anak mereka pada meninggal dunia. Di antara yang menceritakan tentang kejadian ini adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lahir di masa pemboikotan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang mungkin dia dapat cerita dari orang tuanya, dari orang-orang. Tetapi intinya sampai ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas kencing, kemudian saking laparnya ketika dia kencing dia mendengar bunyi tak tak tak.
Apa itu ada bunyi dari tetesan kencingnya? Ternyata dia memegang ada suatu, kemudian dia cek ternyata kulit yang sudah kering kena kencingnya, kemudian dia bersihkan. Setelah dia bersihkan, dia jemur jadi kering, kemudian dia hancurin, kemudian dia campur dalam minum agar minumannya ada rasanya dan dia kuat selama 3 hari dengan bekas kulit kering yang pernah dia kencingi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Intinya Khadijah menemani suaminya dalam pemboikotan tersebut. Ya. Oleh karenanya ketika itu Khadijah dibantu oleh siapa? Oleh ponakannya yaitu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam bawa makanan kepada Khadijah radhiyallahu anha, dikirim makanan ya. Kalau makanan dikirim Hakim bin Hizam Quraisy dan dia kafir musyrik. Tapi dia sayang kepada Khadijah karena dia tahu Khadijah sedang diboikot bersama Nabi, maka dia kirim makanan. Dia kirim makanan, terus dikirim pakai onta. Suatu ketika Hakim bin Hizam mengirim makanan, ketahuan sama Abu Jahal. Abu Jahal pun marah. Kenapa kau kirim makanan? Ya, kita sedang memboikot Bani Hashim. Maka kemudian lagi ribut dengan Hakim bin Hizam, maka datanglah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari mengatakan, wahai Abu Jahal, kenapa kalau seorang ingin memberi makanan kepada bibinya? Biarkan. Kemudian Abul Bakhtari pun memukul onta tersebut bawa makanan menuju ke Khadijah. Intinya, Khadijah dalam diboikot bersama Nabi memiliki peran, dibantu oleh ponakannya Hakim bin Hizam yang kemudian mengirim makanan kepada Khadijah dan akhirnya dimakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini di antara peran Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Kita perhatikan di sini ya. Ini memiliki keutamaan yang mulia. Beliau adalah orang pertama masuk Islam, maka seluruh kata Ibnu Hajar seluruh wanita yang masuk Islam setelahnya maka pahalanya juga untuk Khadijah. Kemudian ya di antara kisah juga yang disebutkan adalah kesabaran ya. Ini perlu kita sebutkan juga sabarnya Khadijah ketika putri-putrinya diceraikan. Jadi ketika Nabi sebelum berdakwah, Nabi punya anak-anak sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, putri-putrinya sudah menikah. 3 putrinya sudah menikah. Yang belum cuma Fatimah. 3 putrinya sudah menikah. Di antaranya ya, pertama Ruqayyah, Zainab. Zainab menikah dengan siapa? Menikah dengan Abul As bin Rabi'. As bin Rabi' bin Ar-Rabi'. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Kemudian Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ini sepupu karena Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abul As ini adalah ponakan Khadijah. Ya. Bapaknya namanya Ar-Rabi, Abul As bin Ar-Rabi, ibunya namanya Halah. Ibunya siapa? Halah bintu Khuwailid. Karena ibunya adalah Halah binti Khuwailid. Jadi saudaranya Khadijah. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya pernikahan antara Zainab dengan Abul As adalah atas isyarat dari Khadijah. Khadijah yang bisikan kepada Nabi, ya Rasulullah, nikahkan putri kita Zainab dengan ponakanku
Abul As bin Rabi. Ketika dakwah berjalan, maka ya orang-orang Quraisy datang kepada mantu-mantu Nabi semuanya, datang kepada Abul As, datang kepada Utbah, datang kepada Utaibah. Kemudian mereka mengatakan kepada mantu-mantu Nabi, ceraikan putri-putri Nabi seluruhnya. Apa maksud mereka? Agar Nabi dan Khadijah pusing, putri-putrinya jadi janda semua. Dan ini membuat Nabi bisa berhenti dari dakwahnya karena ternyata dakwahnya bikin masalah. Putri-putrinya jadi janda. Maka mereka datang kepada Utbah bin Abi Lahab. Wahai Utbah, ceraikan Ruqayyah putri Muhammad. Kalau kau ceraikan, kau minta nikah sama wanita mana siapa saja. Itu ada wanita cantik. Kalau kau mau kita kasih. Akhirnya dia ceraikan Ruqayyah. Mereka datang kepada Utaibah bin Abi Lahab. Wahai Utaibah, ceraikan Ummu Kulsum, sepupumu, ceraikan. Kalau kau mau ceraikan, kami akan nikahkan kau dengan si fulana, cantik jelita. Maka diceraikan. Jadilah Ruqayyah janda, Ummu Kulsum janda. Kemudian, dan kata Allah, kata para ulama, Allah menyelamatkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Akhirnya Ruqayyah menikah dengan Utsman. Setelah itu Ruqayyah meninggal dunia, menikah Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Mereka datang kepada Abul As. Abul As, ceraikan Zainab. Tetapi Abul As tidak mau. Abul As tidak mau. Tetapi maksud saya, tentu ketika Ruqayyah diceraikan, Ummu Kulsum diceraikan, jadi bahan pembicaraan di kota Mekah, yang ikut sedih siapa? Khadijah radhiyallahu anha, ibu mereka. Mungkin lebih sedih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Khadijah bersabar ya. Oleh karenanya dalam satu hadis yang menunjukkan bagaimana Allah membalas kebaikan Khadijah ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah atatka ma'aha ina'un fihi idam atau ta'amun atau syarab." Wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah akan datang menemuimu dan dia membawa sebuah tempat isinya makanan atau sayur atau yang semisalnya. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang kepada engkau, ya, fa akri 'alaiha salam min rabbiha, maka sampaikan bahwasanya Allah kirim salam kepada dia. Wa minni, dan dari Jibril. Wa basyirha fil jannah bi baitin fil jannah min qasabin la sakhabu fihi wala nasab, dan beri kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya di surga dia akan mendapatkan sebuah rumah yang terbuat dari qasab, itu dari mutiara, yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada letih di dalamnya. Jadi ketika itu Jibril berkata kepada Nabi, berikanlah kabar gembira kepada Khadijah dengan apa? Bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Yang artinya berikanlah kabar gembira kepada Aisyah tentang rumah di surga dari mutiara, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada suara keras, suara teriakan, dan tidak ada keletihan. Tidak ada keletihan. Ketika Khadijah radhiyallahu anha diberi salam, maka Khadijah berkata, ya, kata Khadijah, yaitu salam kepada Jibril, ala Jibril salam wa alaika salam, ya. Allah adapun Allah darinya lah keselamatan, dan kepada Jibril salam, dan kepada engkau juga salam wahai suamiku. Dan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah. Khadijah tidak berkata salam untuk Allah karena Allah tidak diucapkan salam kepadanya. Karena salam itu doa untuk keselamatan. Sementara Allah yang memberikan keselamatan, bukan butuh keselamatan. Kemudian berilah kabar gembira kepada Khadijah tentang rumah. Kenapa? Karena bagaimana Khadijah susah mengurusi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, rumah yang sulit ini, yang penuh dengan penderitaan, yang dengan ngurus anak-anak, ngurus ini, ngurus anu, kemudian gangguan dari orang Quraisy, akan diganti dengan rumah di surga terbuat dari mutiara. Tidak ada suara teriakan sama sekali dan tidak ada keletihan. Kenapa kata para ulama tidak ada suara teriakan, kata Suhaili? Karena Khadijah ketika ditawarkan Islam tidak pernah menolak sama sekali. Tidak pernah membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengangkat suaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak ada keletihan? Karena Khadijah sudah berletih ngurusin anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bisa berdakwah dengan tenteram. Urusan rumah diberesin oleh Khadijah agar Nabi bisa berdakwah dengan tenteram. Maka al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ya.